Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Titik. Marilah kita belajar sejarah Indonesia kelas 11 dengan materi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia bagian yang kedua. Anak-anakku semuanya, untuk pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yang bagian 1, di mana materinya adalah mengenai penjelajahan samudra. Ada latar belakang bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra, dan kemudian ada faktor pendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia. Pada pertemuan yang kedua kali ini, kita akan belajar mengenai kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Ini adalah nanti latar belakangnya. Bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda yang datang ke Indonesia. Anak-anakku, mari kita pelajari satu persatu, mulai dari latar belakangnya dulu. Untuk latar belakang pelayaran bangsa Eropa ke Hindia, ini kita ketahui bahwa pada tahun 1453 pintu perdagangan Eropa dan Asia, yaitu kota Konstantinopel, sudah jatuh ke tangan Turki Utsmani, sehingga bangsa Turki ini memblokade kota Konstantinopel, yang menyebabkan bangsa Eropa mereka sudah tidak bisa lagi mendapatkan barang dagangan, terutama rempah-rempah di Konstantinopel. Kemudian setelah Konstantinopel diblokade oleh Turki Utsmani ini, akhirnya bangsa Eropa ini mempunyai semangat guna mendapatkan atau menemukan daerah penghasil rempah-rempah atau mendapatkan rempah-rempah dari daerah asalnya. Latar belakang yang berikutnya adalah semangat dan dorongan untuk melanjutkan perang salib. Kemudian didukung lagi oleh penemuan teknologi, yaitu penemuan kompas dan terciptanya kapal-kapal besar dengan jarak tempuh yang jauh. Nah, ditemukannya kompas ini menyebabkan mereka ini kalau mengarungi samudra tidak khawatir kalau nanti tersesat di samudra luas, karena sudah ada alat penunjuk arahnya. Sedangkan terciptanya kapal-kapal besar dengan jarak tempuh yang jauh ini menyebabkan mereka nanti bisa membawa barang-barang yang mereka inginkan yang bisa diperjualbelikan, karena dengan kapal besar ini muatannya banyak dan juga jarak tempuhnya juga jauh. Kemudian yang berikutnya adalah semangat 3G. Ini minggu lalu kita sudah pelajari juga. Ini adalah goal, glory, dan gospel. Goal ini semangat mencari kekayaan, glory ini adalah kejayaan, artinya semangat untuk mencari daerah koloni, dan yang gospel adalah semangat dalam menyebarkan agama Kristen. Ini adalah latar belakang pelayaran bangsa Eropa ke Hindia. Kita lanjut, anak-anakku. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita masuk ke penjelajahan mereka. Untuk bangsa Spanyol, anak-anakku, hanya sebentar berada di Indonesia. Ketika sampai di Kepulauan Halmahera, terpaksa harus segera meninggalkan karena ketemu dengan Portugis di Maluku dan diakhiri dengan Perjanjian Saragossa yang mengatur bahwa Spanyol harus segera meninggalkan Maluku dan pindah ke Filipina, sedangkan Portugis tetap berada di Maluku. Ini Spanyol. Untuk bangsa yang hanya sebentar di Indonesia itu adalah Inggris.
tepatnya sampai di Sumatera, terutama Bengkulu, dan juga di Pulau Jawa. Nah, ketika Belanda dijajah oleh Prancis, mereka merebut koloni Hindia Belanda yaitu Indonesia dan memerintah di Indonesia dalam waktu yang singkat hingga Belanda kembali terbebas dari Prancis ini dalam perang di Eropa sana, dan kemudian meminta kembali koloni Hindia Belanda milik mereka. Maka Inggris ini hanya beberapa tahun saja di Indonesia, tidak lama. Kemudian berikutnya adalah bangsa Prancis yang berkuasa di Indonesia ini secara tidak langsung saat benua Eropa sedang berkecamuk oleh revolusi Prancis. Belanda dijajah oleh Prancis. Kemudian Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels merupakan orang Belanda yang simpatik dengan revolusi Prancis. Dan kemudian Daendels menjabat atau diangkat sebagai pejabat oleh penguasa Prancis yang bertugas di Belanda. Jadi ini artinya Prancis berkuasa secara tidak langsung lewat Herman Willem Daendels. Kemudian berikutnya, untuk kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ini anak-anakku kita pelajari satu-satu mulai Portugis. Ini tokoh-tokoh penjelajahnya nanti kita pelajari bersama. Penjelajahan samudra oleh Portugis ini dipimpin atau diawali oleh seorang tokoh penjelajah yang disebut Bartholomeus Dias. Nah, Bartholomeus Dias ini mengarungi samudra melakukan penjelajahan sampai di Tanjung Harapan, kemudian Afrika Selatan tahun 1488. Setelah Bartholomeus Dias, penjelajahan dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Nah, Vasco da Gama ini sampai di Goa India tahun 1498. Kemudian pulang membawa rempah-rempah karena Portugis ini sangat gigih untuk mencari sumber penghasil rempah-rempah. Maka penjelajahan berikutnya dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque. Ini yang nanti bisa sampai di Malaka tepatnya 10 Agustus 1511 ini oleh Alfonso de Albuquerque. Kemudian dari Malaka Alfonso melanjutkan perjalanan masuk ke Indonesia untuk mencari sumber penghasil rempah-rempah. Kemudian sampai di Maluku tahun 1512. Ini untuk Portugis. Kemudian dilanjutkan dengan Spanyol. Ini penjelajahannya diawali oleh Christopher Columbus. Ia berlayar ke arah barat melewati Samudra Atlantik sesuai perjanjian Tordesillas menuju India. Ternyata ini salah ini Christopher Columbus ini. Tidak sampai India, tetapi ia sampai di benua Amerika. Dan ia pikir itu adalah India. Kemudian, orang Spanyol berikutnya yang melakukan penjelajahan adalah Magellan dari Spanyol ke barat, melintasi Samudra Atlantik sampai di ujung selatan Amerika, kemudian melewati Samudra Pasifik, dan akhirnya Magellan sampai di Filipina tahun 1521. Ini Magellan ini berpengaruh besar di dunia ilmu pengetahuan karena berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat. Nah, perjalanan berikutnya orang Spanyol ini dilanjutkan oleh Sebastian Elcano. Nah, Sebastian Elcano inilah yang nanti sampai di Tidore di daerah Kepulauan Maluku, dan Sebastian Elcano ini dianggap melanggar isi perjanjian Tordesillas, mestinya nggak sampai di Maluku. Nah, kemudian ketemu dengan Portugis dan terjadi perebutan atau persaingan di situ. Kemudian diakhiri dengan cara damai melalui perjanjian Saragossa yang mengatur
bahwa Portugis tetap berada di Maluku, sedangkan Spanyol harus pindah ke Filipina. Anak-anakku, baiklah, masih semangat? Mari kita lanjutkan lagi. Lanjut Belanda. Untuk penjelajah yang pertama tahun 1596 ini diawali dengan Cornelis de Houtman, ini tokoh dari Belanda yang berhasil mendarat di Banten. Tetapi anak-anakku, untuk sikap Belanda ketika sampai di Banten ini dinilai kurang ramah. Bahkan Belanda berusaha untuk memonopoli perdagangan di Banten. Nah, dengan sikap Belanda yang kurang ramah dan kemudian memonopoli perdagangan di Banten ini menyebabkan Sultan Banten menjadi marah. Dan akhirnya Cornelis de Houtman kembali lagi dan dianggap gagal ekspedisinya karena tidak atau kurang berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Nah, selanjutnya sekitaran tahun 1598 sampai 1600 pedagang Belanda ini datang lagi ke Indonesia. Nah, ekspedisi dipimpin Jacob van Eyck. Nah, untuk Jacob van Eyck ini berhasil mendarat di Maluku dan kemudian membawa rempah-rempah banyak karena membawa rombongan kapal-kapal banyak. Nah, keberhasilan van Eyck ini menyebabkan akhirnya banyak pedagang Belanda sana ingin ikut ke Indonesia atau datang ke Indonesia untuk berdagang atau mencari rempah-rempah di Indonesia. Nah, keberhasilan Jacob van Eyck inilah yang akhirnya menyebabkan para pedagang Belanda yang lain mereka berdatangan ke Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah Inggris. Ini juga mencari rempah-rempah, anak-anakku. Tokoh penjelajahnya Sir Henry Middleton dan James Cook. Untuk Henry Middleton ini menjelajah tahun 1604 menyusuri perairan Cabo Daroca dan Pulau Kanari, kemudian menuju perairan Afrika Selatan hingga Samudra Hindia. Ia sampai di Sumatera lalu menuju Banten, kemudian berlayar terus sampai ke Ambon 1605, kemudian sampai ke Ternate Tidore dan mendapatkan rempah-rempah di situ seperti lada dan cengkeh. Ini keberhasilan dari Henry Middleton. Kemudian untuk James Cook sampai ke Batavia tahun 1770. Baiklah, itu tadi yang latar belakang. Kemudian sekarang yang B adalah perkembangan kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, mulai ini ada VOC, Belanda VOC. VOC ini adalah sebuah kongsi dagang atau perusahaan dagang. Verenigde Oost-Indische Compagnie, ini singkatannya, didirikan 20 Maret 1602 oleh Johan van Oldenbarneveldt. Untuk berdirinya VOC, jadi ketika Belanda berkuasa dengan VOC ini, Indonesia tidak dikuasai pemerintah kolonial Belanda, tetapi di bawah penguasaan kongsi dagang yang disebut VOC. Tujuannya adalah satu, menghindari persaingan sesama pedagang Belanda sendiri. Ini agar jangan sampai antar para pedagang Belanda mereka pada bersaing untuk memonopoli perdagangan, sehingga didirikanlah satu wadah kongsi yang disebut VOC. Kemudian yang kedua, memperkuat Belanda dalam persaingannya dengan bangsa Eropa yang lain. Nah, biar mendapatkan keuntungan dari sini, kemudian bisa memperkuat posisi Belanda yang sedang bersaing dengan bangsa Eropa yang lain. Kemudian yang ketiga, memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Ini tujuan dari didirikannya VOC. Nah, tetapi anak-anakku,
Untuk keberadaan VOC sebagai kongsi dagang ini juga menjadi kekuatan politik, sehingga VOC memiliki hak yang disebut hak oktroi. Apa itu hak oktroi? Yaitu hak untuk memonopoli perdagangan, kemudian mencetak uang, mengadakan perjanjian, menyatakan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman, memungut pajak, memiliki angkatan perang, serta mendirikan benteng pertahanan. Jadi kongsi dagang, tetapi VOC memiliki hak istimewa atau yang disebut dengan hak oktroi. Perhatikan baik-baik anak-anakku untuk hak oktroi ini apa saja. Selain hak oktroi ini anak-anakku, VOC juga memiliki beberapa kebijakan yang dimana kebijakan ini nanti menguntungkan di pihak VOC dan otomatis merugikan bangsa Indonesia. Nah, kebijakan VOC yang pertama disebut dengan kontingenten. Ini pajak wajib berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan ke VOC. Jadi setiap petani itu harus membayar pajak, tetapi pajaknya berupa hasil bumi. Yang kedua adalah fair play referensi. Ini penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Jadi ketika para petani itu panen harus diserahkan, karena ada penyerahan wajib ini kepada VOC. Barang hasil petaninya itu harus dijual kepada VOC, tetapi harganya yang menentukan adalah VOC. Ini yang disebut penyerahan wajib. Yang ketiga, kebijakan VOC disebut ekstirpasi. Ini tujuannya untuk menjaga stabilitas harga rempah-rempah. Jadi ekstirpasi ini artinya menebang kelebihan jumlah tanaman agar produksinya tidak berlebihan. Anak-anak pasti tahu bahwa dalam kegiatan ekonomi perdagangan ini, kalau barangannya ini berlimpah menyebabkan harga barang menjadi murah. Dan VOC tidak menghendaki itu. Agar harga barang itu tetap stabil, maka dilaksanakan kebijakan yang disebut ekstirpasi. Jadi penduduk tidak boleh menanam tanaman banyak-banyak. Kalau kelebihan tanaman ini akan ditebang oleh VOC. Kebijakan yang keempat adalah pelayaran hongi. Ini adalah pelayaran dengan perahu kora-kora anak-anak untuk memantau penanaman dan perdagangan rempah-rempah. Jadi petani itu dipantau melewati perairan dengan perahu kora-kora. Apakah mereka pada nanam-nanam rempah-rempah berlebih atau mereka menjual atau mengadakan perdagangan rempah-rempah di luar VOC, ini akan dipantau melalui yang disebut dengan pelayaran hongi. Nah, anak-anakku bisa kalian pahami tadi, baik itu hak oktroi maupun kebijakan yang dilaksanakan oleh VOC, secara otomatis ini disebut dengan monopoli perdagangan dan sangat merugikan pihak Indonesia. Kita lanjutkan. Akhirnya VOC pada tahun 1799 mengalami kebangkrutan. Ini banyak penyebabnya, antara lain pegawai VOC ini banyak melakukan korupsi. Kemudian VOC juga menanggung utang akibat biaya perang. Untuk biaya perang banyak, karena setiap monopoli perdagangan yang dilakukan juga ada perlawanan dari daerah-daerah di Indonesia. Sedangkan perang itu juga memakan biaya banyak. Kemudian juga kemerosotan moral para pegawainya. Nah, anak-anakku, setelah VOC ini dibubarkan, maka kekuasaan di Indonesia kemudian diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda yang saat itu sedang dikuasai oleh Perancis. Baiklah anak-anakku,
untuk memperdalam materi ini tentang kedatangan bangsa Eropa ke Hindia, kalian silahkan membaca modul Sejarah Indonesia kelas 11 yang Ibu sudah upload di Google Classroom. Kalian buka KD 3.1, pahami materinya di situ. Juga ada latihan soalnya, kalian baca, kalian kerjakan. Kemudian kalian bisa membaca PPT-nya ini tadi, dan materi literasi yang lain, bisa membuka YouTube atau artikel-artikel yang lain yang berhubungan dengan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Semakin banyak literasi, wawasan kalian juga akan semakin dalam. Karena anak-anakku belajar di masa pandemi, memang kalian harus kreatif dan inovatif untuk tidak lelah, untuk tetap semangat di dalam mempelajari materi literasi yang kalian bisa temukan melalui bacaan-bacaan atau buku-buku yang lain. Ikuti terus materi-materi selanjutnya, dan kemudian jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube channel Titi Kusmiati. Semoga kalian sukses semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.